Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kembali bertemu dengan saya Yusuf Istanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu kemarin, di mana kita sudah membahas hak cipta menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mengupas sedikit banyak tentang apa itu hak cipta. Jadi agar kita tidak salah membedakan kayak intelektual satu dengan yang lain. Bahwa sedikit merefresh, undang-undang hak cipta ini adalah undang-undang yang memiliki kespesialisasi yaitu untuk melindungi kaitannya dengan hak-hak kekayaan intelektual terkait dengan ilmu pengetahuan, kemudian terkait dengan kebudayaan, kemudian terkait dengan eh, seni dan yang lain. Ya, di undang-undang ini sudah jelas kita menjelaskan kemarin bahwa di hak cipta itu dia adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Ya ini ya, prinsip deklaratif ini yang membedakan kekayaan intelektual kaitannya dengan hak cipta dengan kekayaan intelektual yang lain, merek dan seterusnya. Kita juga sudah membahas apa itu pencipta, kemudian ciptaan, kemudian bukan hak cipta, dan pemberlakuan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kaitannya dengan setelah meta moral sudah, ya, ekspresi budaya, ya, ekspresi budaya yang dipegang oleh negara. Jadi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara di sini dimaksudkan dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 yaitu berlaku tanpa batas waktu. Berarti tidak ada batasan waktu ya. Kemudian hak cipta yang ciptaan tidak diketahui yang oleh negara pasal 39 ayat 1 dan ayat 4 ayat 3 berlaku 50 tahun. Nah, masa pelindungan hak terkait kita kemarin sudah menjelaskan karena hak terkait yaitu misalkan katakanlah kita bicara mengenai novel, novel itu kemudian dibuat dalam bentuk drama, dalam bentuk film, segala macam sehingga kemudian ada terkait. Yang pertama adalah pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan ini hanya berlaku 50 tahun, demikian juga dengan produser program. Berlaku 50 tahun sejak program difiksasi yang pertama kali dibuat. Lembaga penyiaran ini hanya berlaku 50 tahun sejak karya siaran pertama kali disiarkan. Nah, hak cipta ini dia adalah hak yang otomatis dibuat, otomatis timbul sebagai prinsip deklarasi, tapi juga dengan ketentuan pasal 66, maka hak cipta ini harusnya dicatatkan. Tujuannya adalah untuk pembuktian. Nah, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Bisa oleh penciptanya, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, atau kuasanya. Ini ditujukan kepada menteri. Ya. Permohonan ini bisa dicairkan secara elektronik maupun non elektronik, artinya melalui surat eh, di Kementerian Hukum dan HAM itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu dia sudah mempunyai semacam sistem di mana kalau kita mau daftar itu bisa langsung klik situ udah langsung. Jadi melalui digitalisasi dengan cara menyertakan contoh ciptaan atau produk hak terkait atau penggantinya. Ya. Yang kedua adalah melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait. Pernyataan dan juga membayar biaya pendaftaran. Nah, siapa yang dapat mengajukan permohonan? Yang pertama adalah bisa beberapa orang secara bersama-sama, di mana berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait. Nah, nanti dilampiri dengan permohonan itu keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Yang kedua, bisa subjek hukum yang lain yaitu badan hukum dengan permohonan dilampiri salinan resmi akte pendirian badan hukum oleh pejabat yang berwenang. Nah, setelah tercatat itu nanti akan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Nah, di daftar umum ciptaan itu jadi ketika sudah diberikan hak, maka akan dicatat dalam daftar umum ciptaan sesuai pasal 69 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, daftar umum ciptaan ini nanti akan memuat nama penciptanya dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait. Kemudian tanggal penerimaan surat permohonan
Ya, kemudian yang ketiga adalah tanggal lengkapnya persyaratan dimaksud pasal 66 dan 67, dan yang terakhir adalah nanti ada nomor pencatatan terhadap ciptaan atau produk hak terkait. Jadi kalau sudah ini sudah sah, nanti ada sertifikatnya. Ya. Nah, terus bagaimana hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk terkait? Jadi dapat dihapuskan dengan syarat-syarat. Yang pertama adalah permintaan. Ya, permintaan ini bisa dari orang atau badan hukum yang namanya tercatat. Yang kedua adalah telah lampaunya masa perlindungan hukum itu. Yang ketiga adalah karena ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan suatu ciptaan. Dan yang keempat adalah ciptaan itu dianggap melanggar norma agama, norma susila, tertiban umum, dan atau hal-hal lain terkait dengan peraturan perundangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri. Ya, jadi dapat dihapuskan. Bukan kemudian setelah memperoleh dicatat hak ciptanya itu kemudian aman, enggak. Nanti ada proses dapat dihapuskan, dapat juga dibatalkan melalui banyak cara tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Yang berikutnya adalah karena hak cipta ini dianggap juga sebagai hak kebendaan, ya, kekayaan yang tidak berwujud, maka hak cipta ini dapat dialihkan. Karena sifatnya dia adalah hak kebendaan, maka dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Bisa melalui proses pewarisan-pewarisan atau hibah, bisa juga melalui wasiat, wakaf, ada perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak cipta juga sini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ya. Nah, peralihan hak cipta karena perjanjian jual putus. Nah, perjanjian jual putus ini kaitannya seperti halnya, jadi misalkan saya membuat sebuah buku, ya, buku, kemudian ada seseorang yang mau membeli buku saya, hak cipta buku saya. Kemudian kita buat perjanjian jual beli putus, ya. Jual putus itu artinya apa? Saya tidak akan punya hak lagi, ya. Nah, dalam hal terjadi jual beli putus, maka pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan ciptaan buku dan atau hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan batas tanpa batas waktu, ya. Nah, kan ada batas waktunya itu ketentuan perjanjian. Tapi dari pasal 18 ini hak ciptanya akan beralih kembali pada pencipta pada saat jangka waktu perjanjian tersebut mencapai 25 tahun. Jadi meskipun itu berlaku selamanya, ya, tapi berdasarkan ketentuan ini hak cipta itu akan kembali otomatis 25 tahun kemudian. Nah, jual beli ataupun lisen pengalihan tadi, bisa kita memberikan orang lain untuk bisa menikmati hak ekonominya, maka dapat dilakukan secara memberikan perjanjian lisensi atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Nah, lisensi ini apa? Lisensi itu adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan dan atau produk hak terkait. Nah, nah, perjanjian lisensi ini tentunya akan ada batas waktunya, jangka waktu, dan tidak boleh melebihi masa berlakunya hak cipta dan hak terkait. Nah, kita mengenal ada namanya lisensi wajib. Lisensi wajib ini merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan atau pengendalian ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan dengan mendasarkan pada keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan, pengetahuan, dan penelitian. Contohnya apa? Misalkan, ya, ada sebuah buku karangan seseorang, katakanlah dia masih terbatas, penciptaan sudah tidak ada, maka kemudian dapat mengajukan ke menteri, ya, ke menteri untuk dengan dasar kepentingan agar ilmu ini tidak hilang atau eh,
menyebarkan pengetahuan ini, maka boleh mengajukan untuk melakukan penggandaan terhadap terjemahan atau ciptaan film bidang ilmu pengetahuan. Nah, setiap orang ini dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap penciptaan ilmu pengetahuan dan sastra dengan kepentingan yang berada kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan pada menteri. Semua orang dapat, saya juga dapat, Anda dapat. Yang penting tujuannya adalah untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan. Itu yang poin. Nah, ketika ada permohonan terkait lisensi wajib tersebut, maka menteri terkait di sini atau Menteri Hukum dan HAM itu dapat satu mewajibkan pemegang cipta untuk melaksanakan sendiri. Ini loh ada permohonan, maka dia dapat merintahkan pemegang cipta. Kau ini punya hak cipta, maka kau laksanakan hak cipta itu. Ya, kau buat, kau gandakan, kau perbanyak. Nah, mewajibkan hak cipta untuk memberikan izin pada pihak lain. Kalau lu nggak sanggup, kalau kau nggak sanggup, kau berikanlah itu izin kepada mereka yang mohon ini untuk melaksanakan, ya, untuk menggandakan nih kasih izin orang-orang ini. Atau yang ketiga, menteri dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan atau penggandaan dalam hal memegang hak cipta tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi ketika pemegang cipta melaksanakan, sebenarnya menteri dapat saja menunjuk pihak lain, misalkan balai pustaka, untuk ini lo digandakan eh, ciptaan ini, atau tolong ini diterjemahkan. Ya. Yang berikutnya adalah siapa sih yang mengelola hak cipta? Ya, karena kan kita pencipta nggak bisa mengelola sendiri, sehingga kemudian di dalam undang-undang ini ada mengatur tentang lembaga manajemen kolektif (LMK). Nah, apa itu lembaga manajemen kolektif? Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Ya, di pasal 1 angka 22. Nah, untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota dari lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memegang hak cipta dan hak terkait terbentuk layanan publik yang bersifat komersial. Itu wajib nih. Jadi harus ikut dalam lembaga manajemen kolektif. Misalkan ada kita kenal kata KCI atau YKCI, Yayasan Karya Cipta Indonesia, ini banyak nih pencipta lagu dalam macam dia masuk ke sana. Dan ada PAMI itu yang mengelola untuk artis-artis dangdut, itu juga ada. Mereka sudah nah, lembaga ini yang dapat menarik royalti atau mendistribusikan dengan mendasarkan ada eh, kontrak dengan si pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta tadi. Nah, itu bagaimana syarat untuk menjadi manajemen lembaga manajemen kolektif? Maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah bersifat badan hukum yang nirlaba. Jadi tidak boleh badan hukum itu bersifat adalah money oriented, maka dia adalah sifatnya ada pelayanan atau nirlaba. Yang kedua ada kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Yang ketiga, memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 orang pencipta. Jadi kalau mau bikin lembaga manajemen kolektif itu minimal harus punya 200 anggota seorang pencipta. Dan paling sedikit 50 orang untuk mewakili lembaga manajemen kolektif yang mewakili hak terkait dan atau objek hak cipta lainnya. Jadi kalau lagu-lagu bidang lagu dan musik itu minimal 200. Dan untuk hak terkait dan objek hak cipta lain minimal 50. Nah, bisa enggak? Karena kalau kita mau bikin itu kita cari aja 200 orang atau misalnya terkait kita cari 50 orang untuk membuat lembaga manajemen kolektif. Nah, lembaga ini bertujuan apa? Menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Ya. Dia harus mampu menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti pada pencipta. Nah, dia harus mampu nih, menarik, tahu.
Nah, biasanya mereka akan berkutat, misalkan kalau ini pemegang lembaga manajemen kolektif di Lagu, itu biasanya dia akan data nih. Ada berapa tempat karaoke dan lagu di kota-kota itu. Ya, dia akan datang ke sana, dia akan data ada berapa lagu nih. Ini karaoke ini pakai lagu yang begini atau tidak. Nah, lembaga manajemen kolektif nasional masing-masing merepresentasikan keterwakilan berikut: satu, ada kepentingan pencipta situ dan kepentingan hak terkait. Nah, berikutnya kita akan bicara bagaimana dengan terhadap karya cipta program komputer. Nah, program komputer ini kan memang tidak semua orang akan mampu eh, membuat, cuma memang saat ini banyak orang yang tertarik untuk belajar pemrograman. Dan banyak kita lihat di kampus-kampus itu kan sudah memiliki eh, jurusan atau fakultas terkait dengan pemrograman komputer, teknik informatika. Nah, pasal 1 ayat 8 ini memberikan definisi apa itu program komputer. Program komputer itu adalah kumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, dan ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hal yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi instruksi tersebut. Misalkan kita bicara komputer ya buat Excel, Office, ya dan lain-lain ini kan tidak mudah. Jadi tapi ketika ini kode-kode ini kita bentuk dalam satu hal, misalkan masuknya ke uh, Office misalkan, atau maksudnya adalah Office Word. Nah, ini akan berfungsi atau Excel dalam macam fungsi yang khusus, menjalankan fungsi khusus. Bisa untuk pemrograman, untuk penjumlahan dan lain-lain. Nah, bagaimana perlindungan hak ciptanya? Pasal 2 ayat 2 tentang pemegang hak cipta atas program komputer itu bisa yang pertama adalah pencipta atau pemegang cipta atas karya sinematografi dan memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa menyewakan cipta tersebut untuk kepentingan komersil. Nah, pasal ini berarti bahwa pemegang hak cipta itu memiliki hak memberikan izin atau melarang penyebarluasan ciptaannya. Dalam hal perangkat lunak komputer terdapat dua jenis lisensi, yaitu jenis lisensi program yang penyebar luasnya harus izin pemegang hak cipta, seperti yang terjadi saat ini ya pada perangkat lunak komersial, misalkan Microsoft Office, dan pemegang hak cipta yang membebaskan penyebar luasan perangkat lunak ciptaannya, misalkan yang sifatnya open source, misalkan yang Office Work, Linux, dan seterusnya. Nah, dalam pasal 12 ayat 1A disebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan di bidang buku, komputer, program komputer, pamflet, layout, dan seterusnya. Pasal 15 ayat 1G menyatakan bahwa pembuatan sarana dengan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk dilakukan sendiri tidak dianggap melanggar hak cipta. Jadi misalkan saya nih, saya beli komputer, kemudian saya salin nih, saya copy, saya simpan di DVD misalkan. Suatu saat ada terjadi permasalahan, saya ambil ini, saya pakai kembali, maka jika itu saya gunakan sendiri, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ya. Pasal 31, masa berlaku ciptaan komputer adalah berlaku selama 50 tahun sejak diumumkan. Nah, maka tidak heran kita hanya 50 tahun. Misalnya nanti maka akan muncul ada Office Microsoft tahun berapa, Microsoft 2003, 97, 2003, Microsoft 2010, ya, dan seterusnya. Nah, pasal 72 ayat 3, barang siapa dengan sengaja tanpa hak memperbanyak suatu program itu dipidana paling lama 5 tahun, dendanya paling banyak 500 juta. Artinya apa? Pelanggaran terhadap karya cipta program komputer ini selain dapat dijatuhkan denda, juga dapat atau diperdatakan, juga dapat dilakukan penuntutan secara pidana pelanggarannya. Ya, lumayan juga 5 tahun dan maksimal 5 tahun dan dendanya 500 juta. 500 juta berapa? 500 juta benar. Ya.
Perlukah hak cipta didaftarkan? Pada prinsipnya perlu, terutama jika dibuat untuk tujuan komersial serta proaktif mendekati target pasar untuk mencegah terjadinya pembajakan. Jadi ketika kita ada target komersial, maka daftarkan hak cipta itu. Nah, bagaimana pendaftarannya? Ya, sertifikat berhak cipta itu perangkat lunak itu menjadi prima facie evidence. Jadi akan menjadi bukti utama untuk bersyukur pada saat terjadinya tindak pidana pembajakan. Nah, bagaimana pendaftarannya? Maka pendaftaran akan melalui Direktorat Jenderal Keintelektual dan kemudian akan dimuat dalam daftar umum ciptaan. Pelanggaran cipta itu ini menurut Microsoft Corporation yaitu dapat berupa satu memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Yang kedua adalah shoplifting, artinya lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi. Jadi misalkan ya, lisensi ini satu lisensi nanti akan bisa digunakan di 10 komputer. Ternyata setelah dibayarkan lisensi itu, ternyata ini CD program ini digunakan untuk melebihi lebih dari 10 komputer. Itu namanya shoplifting. Kemudian penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan downloading ilegal. Ini dalam pelanggaran. Nah, beberapa hal yang menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak di Indonesia itu adalah pertama adalah perangkat lunak bajakan di Indonesia itu lebih murah. Ya, di mana-mana ya, bukan di Indonesia. Itu dia lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi. Kemudian data-data yang dimuat dalam format digital memudahkan pemakainya melakukan penyalinan pada data dari satu media ke media lain. Artinya apa? Bahwa menggunakan software tadi ya, perangkat lunak itu memudahkan sehingga kemudian mereka tertarik untuk uh, menggunakan lisensi yang ilegal. Kemudian kecenderungan selalu mencoba hal yang baru. Jadi misalnya kita pakai lisensi bajakan ya, harganya lebih murah. Nah, kemudian bagaimana caranya? Oh, ada namanya kadang orang memakai crack ya, di crack itu. Di crack itu juga semacam di hack yang semula berizin, ya, tidak berizin jadi seolah-olah itu sudah berizin. Ada kamuflase. Kemudian belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seseorang lebih tegas ketika diketahui menyebarluaskan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan memikirkan bahwa memanfaatkan ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap para pencipta dalam berkreasi. Maka bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja dengan membangun budaya masyarakat untuk lebih menghargai hasil karya cipta orang lain. Ya, mulai dari pemerintah, institusi-institusi negara, penegak hukum, pelatihan masyarakat, harus ada kesepakatan bersama untuk memerangi pembajakan terhadap kekayaan intelektual. Kenapa pembajakan ini dapat merugikan perekonomian bangsa, menghapuskan, menghancurkan kreativitas, merendahkan martabat manusia. Upaya mengatasinya adalah dengan menggunakan program yang lisensinya open source terbuka. Lisensi open source ini adalah lisensi di mana setiap orang menggunakan program lunak diperbolehkan buat yang tidak terbatas, boleh menjual, bahkan memberikan program komputer secara bebas tanpa ada kewajiban membayar kepada siapapun. Nah, ketersediaan source code dalam program komputer dan lisensi ini menjadi satu nama dilakukan modifikasi dan perbaikan. Itu ada sumber source code-nya. Nah, biasanya nanti untuk pengembangan ini dari coding-coding yang source code ini akan bisa digunakan untuk pengembangan suatu program komputer. Ya, ini Presiden Nasional sudah penyelesaian sengketa ya. Yang sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta dan atau terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang pihak yang berkaitan keberadaannya dapat diproses mediasi. Selain itu dapat mengajukan gugatan ke perdataan. Nah, ketentuan pidana tentu saja dapat diatur ya mereka-mereka yang melakukan pelanggaran dapat diproses secara hukum pidana, mulai dari pidana penjara paling singkat 1 bulan atau denda paling banyak 1 miliar 1 juta dan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ya, ini beberapa. Nah, beberapa mengatasi pelanggaran tadi sudah ya ada open source,
kemudian modifikasi, mempermudah modifikasi source code tersedia. Ya, saya kira itu untuk Pak Cipta. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.